Halo semuanya, selamat tahun baru 2025. Hari ini aku mau nge-share sesuatu yang spesial banget. Jadi di video ini aku bakal share 7 pengalaman yang aku dapetin di 2024. Semoga video ini bisa ngebantu kalian semua untuk menghadapi segala tantangan di 2025 nanti tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Yuk kita mulai. Yang pertama, perubahan butuh waktu. Jadi yang pertama, perubahan itu nggak pernah instan. Aku dulu sering banget ngerasa gagal kalau target yang aku buat nggak terpenuhi. Tapi setelah aku belajar, aku sadar kalau suatu perubahan itu butuh yang namanya proses. Contohnya ada temenku, kita sebut aja namanya Boy. Jadi si Boy ini pingin banget belajar main gitar, tapi dia cuma latihan 10 menit per hari. Nah, setelah 2 minggu latihan, dia tiba-tiba berhenti bermain gitar. Kenapa tuh kok berhenti? Karena dia ngerasa kalau dia nge-stuck di situ-situ aja. Dia udah latihan terus-menerus, tapi ngerasa nggak ada progres. So, aku bilang ke dia, Boy, change takes time. Aku ngejelasin ke dia kalau suatu perubahan itu butuh yang namanya waktu. So, aku tantang dia untuk latihan 15 menit per hari selama 1 tahun full. And you know what? Hasilnya, di akhir tahun, dia udah berhasil mainin lagu favoritnya. Yang dimana mungkin lagu ini cukup advance buat para gitaris. Coba tebak lagunya apa? Tulis di kolom komentar. So, ingat ya guys, yang namanya perubahan itu butuh waktu. Jadi, jangan pernah menyerah hanya karena progresnya lambat. Ingat filosofi orang memukul batu. Jadi, ada orang yang setiap hari memukul sebuah batu. Nah, kalau kalian lihat nih, kan nggak ada progres apa-apa. Sekilas, dia melakukan hal yang tidak berguna karena nggak ada hasilnya. Tapi, dia nggak pernah menyerah. Dia yakin bahwa suatu hari, pasti dia akan berhasil. Dan lihat, di pukulan terakhir, ia berhasil membelah batu tersebut. Bukan pukulan terakhirnya yang membuat batu itu terbelah menjadi 2, tetapi juga gabungan pukulan-pukulan sebelumnya yang kelihatannya nggak ngaruh apa-apa. Yang kedua yaitu pentingnya untuk self-care. Di tahun ini, aku juga belajar kalau self-care itu nggak cuma tren doang, tapi suatu kebutuhan. Tahun lalu, aku terlalu sibuk dengan berbagai kegiatan, sampai akhirnya aku burn out dan stres sendiri. Nah, di sini aku belajar kalau kita nggak bisa terus-terusan berbuat baik ke orang lain, kita selalu mempedulikan orang lain, mengikuti apa keinginan orang lain, tapi kita nggak pernah peduli sama diri kita sendiri. So, masa iya kita peduli ke orang lain, tapi nggak pernah peduli ke diri kita sendiri? Lagian, self-care juga nggak harus ribet. Aku mulai dengan minum segelas air putih setiap hari. Kebetulan barusan aku minum kopi, aku cuma minum sekitar 2 kali sehari dan mungkin dosis dari kopiku ini nggak sebanyak dosis air putih. Sebenarnya ngopi itu it's okay, nggak apa-apa. Cuma jumlah kopinya aja yang nggak boleh terlalu banyak. Jangan sampai kalian minum kopi berlebihan melebihi jumlah minum air putih kalian. Let's say misal kalian ngopi 2 gelas sehari deh. Nah, minum air putihnya harus lebih banyak dari minum kopinya. Jadi mungkin kalian bisa start dari 4 gelas per hari atau lebih. Kalau ngikut standar ya 8 gelas per hari. Oke, back to the topic. Jadi self-care itu nggak harus ribet. Kalian bisa mengawali dari minum segelas air putih per hari kayak yang barusan aku bilangin. Terus kalian bisa melakukan cardio atau sekedar olahraga ringan seperti jalan pagi minimal selama 10 menit per hari. Mungkin biasanya aku juga nge-gym atau angkat beban setiap malam. Lebih bagus lagi kalau kalian bisa menerapin yang namanya meditasi. So, dari hal-hal kecil itu tadi, aku bisa ngerasa lebih sehat, badanku lebih fresh, dan pikiranku bisa lebih fokus. Yang ketiga yaitu menghargai kegagalan. Aku punya satu quote buat kalian yaitu failure is just a chance to start again, but smarter this time. Jadi artinya setiap kali kita gagal, kita nggak boleh menyerah. Karena kegagalan itu adalah kesempatan untuk kita buat memulai lagi, tapi dengan lebih bijak dan lebih berpengalaman. Di tahun kemarin, banyak banget hal yang berjalan nggak sesuai keinginanku dan nggak sesuai ekspektasi. Setiap orang pasti pernah gagal, begitu juga dengan aku. Tapi setiap aku gagal, aku menganggap gagalan itu sebagai kesempatan buat aku untuk grow up. Aku yakin ketika Tuhan memberi kita kegagalan, bukan berarti Tuhan nggak sayang sama kita. Justru dengan kegagalan itu, Tuhan ingin mengangkat derajat kita. Jadi kita dilatih untuk bangkit lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jadikanlah kegagalan sebagai kesempatan kita untuk berlatih lagi, untuk bekerja lebih keras lagi, dan berkembang lebih besar lagi. Tapi fun fact nih ya, kalian itu nggak akan pernah gagal kalau kalian nggak pernah menyerah. Yang keempat, berani mengatakan tidak. Dulu aku sering banget berkata iya ke semua hal, ke semua ajakan, semua tawaran, dan lain-lainnya. Sampai akhirnya aku capek sendiri, dan aku sadar, dengan kita mengatakan iya ke ajakan orang lain, berarti kita secara nggak langsung mengatakan tidak pada berbagai hal lainnya. Jadi sekarang aku belajar untuk mengatakan tidak, tapi dengan cara yang sopan. Kayak, maaf banget ya, aku lagi banyak tugas. Atau, aku belum bisa ngebantu sekarang, tapi makasih udah percaya ke aku.
And hasilnya orang-orang bahkan lebih respect dengan penolakan kita. Dan kita punya banyak waktu untuk hal-hal yang kita prioritaskan dan kita rasa lebih penting untuk diri kita. Ini juga ada hubungannya dengan poin kedua tadi, yaitu tentang self-care. Jadi, kamu harus mempedulikan dirimu sendiri, menghargai waktu yang kamu miliki, dan memastikan kamu menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang relevan dengan tujuanmu dan keinginanmu. Yang kelima yaitu bersyukur setiap hari. Kadang kita sibuk banget sampai lupa nikmatin hal-hal kecil. Tapi coba deh sebelum tidur, kamu pikirin 3 hal yang bikin kamu bahagia di hari itu. Misalnya, ngobrol seru sama temen, ngelihat sunset atau matahari terbenam, atau sekedar ngopi sambil santai. Kebiasaan-kebiasaan ini bisa membuat kita untuk menghargai hidup meski di hari-hari yang berat atau hari-hari yang sulit. Yang keenam yaitu digital detox atau kurangi screen time. Jujur, di tahun kemarin tuh aku sering banget kayak scrolling gak jelas, nontonin medsos, entah Instagram, TikTok, atau mungkin YouTube Short sekalipun. Tapi setelah mulai nyobain nerapin digital detox kayak sesimpel, jadi aku bikin akun baru di Instagram yang dimana followersnya 0, followingnya 0, jadi kayak bener-bener akun nggak kepake gitu. Nah, aku switch akun utamaku ke akun itu. Jadi ketika aku buka Instagram, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku nggak bisa pamer, nggak bisa pansos, nggak bisa ngeliatin hidup orang lain. Dengan cara ini, aku bisa ngerasa lebih nyaman, lebih bersyukur atas segala yang aku miliki. Ini juga ada hubungannya dengan penerapan monk mode, kalau kalian mau denger. Mungkin next kita bahas di video lain tentang monk mode ini. Kalian gak harus mulai digital detox ini dengan hal-hal yang ekstrim. Cukup dengan simple matiin notifikasi aja juga bisa. Atau kalian manfaatin fitur seperti pengaturan screen time yang membatasi kalian supaya kalian tahu berapa lama waktu yang kalian punya untuk bermain medsos. Dan yang terakhir, setiap hari adalah peluang yang baru. Perjalanan terbesar di 2024 adalah menyadari bahwa setiap hari adalah kesempatan yang baru. Aku pernah coba untuk masuk organisasi dan gak keterima. Aku juga pernah ikut lomba tapi gak menang. Tapi aku seneng karena aku bisa belajar. Dan kedepannya, aku bisa bekerja lebih keras lagi. Aku bikin to-do list dan berlatih untuk lebih fokus supaya aku bisa mendapatkan hal-hal yang aku inginkan. Intinya, kamu nggak perlu menunggu hari spesial untuk memulai sesuatu. Kalau kamu punya resolusi, nggak harus nunggu tahun baru. Mulai aja hari ini, sekecil apapun langkahnya. Daripada kita berkata one day, lebih baik kita berkata day one. Start now. So, itu tadi beberapa pelajaran hidup yang aku dapetin di 2024. Mulai dari sabar dalam perubahan, pentingnya self-care, hingga digital detox. Intinya hidup ini perjalanan untuk terus belajar dan gak akan pernah berhenti. So, semoga video ini bermanfaat, dan dengan nonton video ini kalian bisa tahu di 2025 nanti harus ngapain aja. So, what have you learned this year? Share di kolom komentar. Aku harap video ini bisa membantu kalian untuk menjadi versi terbaik diri kalian sendiri di 2025 ini. Jadikan tahun ini sebagai tahun terbaik dari kalian, sebagai tahun kejayaan dalam hidup kalian. So, see you in the next video, and let's make this 2025 to be our best year.